Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang siapakah dukun, siapakah pesulap ya. Karena apa? Dalam beberapa bulan kita telah digoncang, bumi Nusantara digoncang dengan adanya Gus Dukun, ada yang namanya Mbah Dukun, adanya yang namanya dukun. Sedangkan dukun itu banyak, ada yang namanya dukun cabul, ya. Ada yang namanya dukun bayi, ada yang namanya dukun manten, ada yang namanya dukun, ya dukun lah pokoknya. Ada juga pesulap, ya. Ada pesulap merah, pesulap hijau, pesulap kuning, pesulap hitam, pesulap putih, pesulap lonteng, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang pertama kalinya saya ingin membahas dukun dulu. Tapi sebelum itu silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, biar nanti dukunnya ampuh. Dan jangan lupa like dan subscribe ya supaya apa? Supaya nanti sulapnya juga ampuh. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, saya mempersilahkan jika Anda ingin ngopi, monggo, ingin ngeteh, monggo, sudah gembira, monggo, ingin ngerokok, nggih monggo, nggih, ngudut, monggo. Sing penting padha senengi. Baiklah, dukun atau orang pintar ya, Mbah Dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dan dimengerti oleh orang awam. Di antaranya adalah dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural ya. Supranatural, ingat ini supra ya, bukan Honda. Supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah, baik arwah gentayangan maupun arwah yang tidak gentayangan dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah di masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Memang di antara kita tentunya siapa itu? Kita juga tahu bahwa dukun itu memang sangat diperlukan di tanah Jawa ini, khususnya di Nusantara. Dan dukun itu di lain daerah mungkin lain sebutannya. Di sini dukun bisa menyembuhkan ya, membantu kita untuk menyembuhkan penyakit, misalnya kena santet, kena sihir, atau kesurupan, atau kehilangan barang, dan kesialan, dan lain-lain sebagainya. Itu sekilas dukun, seputar dukun. Bahkan bagi orang yang ahli hikmah ini bukan dukun lagi. Ahli hikmah adalah para kiai yang mempunyai mukasafah luhur sehingga juga mampu mendeteksi bahwa dia adalah kena sihir, atau dia kena kesialan atau barang hilang. Mbah Yai tentu juga sangat canggih, sebagaimana yang telah dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang kiai yang mampu mendatangkan kerajaan Raja Balkis dalam waktu belum sampai kedipan mata. Bayangkan itu Pak Kiai, padahal sebelumnya jin ifrit juga bisa mampu. Baiklah sahabat Bayin Senyum dan manapun Anda berada, istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang-orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama digunakan lebih umum di antara
populasi perkotaan. Nah, beda kan? Di kota disebut paranormal, kalau di desa disebut mbah dukun. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar itu pun biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun. Sebab meskipun memiliki persamaan karakteristik dengan dukun, dalam hal bantuan dan yang diberikan merujuk pada penggunaan istilah orang pintar. Biasanya tidak dimintai imbalan atas jasa yang diberikan dan tidak seperti dipakai oleh tipikal para dukun dalam penggunaan secara istilah. Di dalam masyarakat tidak berbeda dengan anggota komunitas lainnya. Selain menarik bayaran untuk keuntungan pribadi serta kurang berinteraksi dan berbaur dengan komunitas masyarakat, konotasi negatif yang muncul apabila istilah dukun yang digunakan, yaitu cenderung bersifat oportunistik ya, dan menjalani praktek-praktek tidak bermoral dengan dalih sebagai bagian dari treatment. Dukun dalam pengertian yang asli dan tidak dibedakan dari istilah orang pintar mempunyai peranan signifikan dalam masyarakat. Adanya pengobatan modern atau pengobatan medis yang modern dan asuransi kesehatan terutama di daerah pelosok tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui mbah dukun. Penyembuhan penyakit secara non medis tersebut masih dipraktekkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dan lebih mudah. Contohnya, di Kediri ada dukun yang membantu menyembuhkan penyakit sangat dibutuhkan dan dihormati di masyarakat, sehingga mereka memegang peranan sosial yang cukup penting. Para pasien yang datang untuk berobat ke sana tidak hanya terbatas dari dalam Kediri saja, tetapi juga dari luar negeri. Ada yang dari luar provinsi, bahkan ada yang dari luar pulau Jawa ya. Di samping peran signifikannya, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena dukun yang dilakukan di Madura. Dapat ketahui bahwa melalui dukun adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Penggunaan kekuatan yang berasal dari sumber gaib sebagai cara terpenting maupun sebagai cara alternatif untuk mencapai keinginan dan tujuan pribadi secara seketika. Yang mana agama tidak menjanjikan eksistensi keinstanan tersebut telah ada di Madura sejak bertahun-tahun lalu. Hal-hal pribadi yang diinginkan melalui perantara kekuatan gaib meliputi keinginan meningkatkan kedudukan sosial, mencapai kuota dan target bisnis, kemajuan karir, kesuksesan pendidikan, kesehatan, hingga asrama. Beberapa orang Madura mengidentifikasikan diri sebagai Muslim dan mengamalkan ajaran serta kepercayaan agama. Tetapi pada saat yang sama melibatkan diri dengan aktivitas yang berhubungan dengan alam gaib yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan dalam agama dan kepercayaan tersebut. Dukun dan perdukunan merupakan suatu dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang kotor, tetapi pada sisi yang lain setidaknya memainkan peran dinamis dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan politik. Dalam terminologi yang oleh sosiologi Prancis yaitu Pierre Bourdieu menyebutkan sebagai kultur kapital yang diakumulasikan untuk mendominasi masyarakat. Istilah dukun yang populer di daerah pedesaan itu pada perkembangannya menjadi jarang digunakan, sebagai gantinya digunakan kata yang lebih halus atau yang lebih mengindikasikan orientasi keagamaan seperti kiai atau aki atau abah atau haji atau kiai atau ustadz, agar secara konsensus sosial tidak berbahaya sehingga dapat mengganggu aktivitas atau kebutuhan mereka. Kemajuan keberadaan yang salah satunya diukur dengan keikutsertaan sebuah bangsa pada modernisasi dan yang berdasarkan rasionalitas menyebabkan cara hidup tradisional yang dipandang sebagai sebuah kemandegan
harus ditinggalkan. Termasuk di dalam acara hidup tradisional adalah praktek dukun dalam membantu proses melahirkan. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Indonesia memberikan kesadaran untuk lebih meningkatkan upaya kesehatan ibu, antara lain dengan cara menempatkan tenaga bidan di setiap desa yang sedikit demi sedikit mulai menggeser peran dukun. Jadi dukun itu ya memang dukun, memang konotasinya dukun itu rendah, negatif maksudnya. Nah, kemudian sedangkan Pak Kiai, Pak Haji atau Ustadz itu juga lebih berwibawa. Sedangkan jenis-jenis dukun, ada dukun yang beranak. Bukan maksud saya adalah dukun beranak sing ngurusi wong meteng utawa melahirkan. Atau disebut juga dukun bayi, berperan sebagai bidan dalam membantu proses persalinan. Kemudian dukun pijet, yaitu yang keahliannya dalam bidang pijat memijat, membantu menyelesaikan masalah pada tubuh atau anggota tubuh yang sakit atau kurang berfungsi dengan baik, misalnya badan pegel-pegel atau kaki seleo karena terjatuh atau kecelakaan dan lain-lain, atau sakal putung. Nah, dukun bayi, dukun pijat. Kemudian dukun perewangan atau dukun suwo, atau disebut juga dengan cenayang, dapat bertindak sebagai medium perantara agar dapat berhubungan dengan makhluk gaib atau alam gaib. Di samping keahlian utama dalam mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik, mental, supra spiritual, dan juga berkaitan dengan aspek sosial. Yang keempat, dukun calak yang membantu proses hitanan, sunatan zaman biyen saiki wis digawa ning Pak Mantri, Pak Dokter. Kemudian dukun wiwit membantu pada ritual pemungutan hasil panen dan spesialis upacara ritual, atau cok bakal, atau apa ngandi wong ape panen lho, cok bakal, mari ngono bedah bumi, mari ngono apa jenenge metik. Yang keenam, dukun pengantin membantu pada acara ritual dan upacara pernikahan. Dukun manten yo jaga manten, yo jaga buwane manten, yo jaga panganane manten. Lengaran iki apa lengaran yo dukun manten. Kemudian yang ketujuh, dukun petuangan ahli, atau dukun petungan ahli dalam peramalan menggunakan angka dan metode numerik dalam perhitungan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, memulai suatu bisnis, atau mulai ngedek omah. Ngono jenenge dukun petung, kon wagi kliwat legi paing pasaran. Kemudian yang delapan adalah dukun sihir, dukun tenung, dukun santet, ahli sihir. Nah iki dukun-dukun sing membahayakan nih. Yang ke-9, dukun susuk, yaitu dukun yang memiliki keahlian dalam menggunakan jenis logam tertentu atau bantu khusus atau batu khusus untuk membantu kalian mengumpulkan kekuatan atau kekuasaan atau kecantikan. Ini banyak ini di Perak Surabaya ini para bongkar muat ini menggunakan susuk supaya kuat ngangkat-ngangkat barang. Disusuk linggis yono, disusuk per yono, disusuk wes dan lain-lain sebagainya. Yang ke-10, dukun jampi merupakan jenis dukun yang memanfaatkan tanaman herbal atau tanaman masyarakat asli lainnya untuk menyembuhkan orang. Misalnya wong loro weteng nggo duwei sembuhan. Misalnya maneh engko wong loro apa iku jenenge cangkrangen engko gawe godhong kae. Engko misalnya gawe godhong suruh dan sebagainya. Yang 11, dukun jopo montro yang berkeahlian dalam memberikan mantra-mantra atau jampi-jampi. Wong kesurupan misalnya engko dijampi-jampi ben supaya kesurupan, cah cilik nangis misalnya engko disuwuk akhirnya gak nangis. Yang ke-12, dukun siwer, yaitu memiliki keahlian khusus dalam mencegah suatu keadaan alam yang pada waktu tertentu tidak dihendaki. Misalnya mencegah agar hujan tidak turun pada saat diadakan suatu acara. Misalnya wong manten supaya buane engko lancar akhirnya udane enggak enek. Misalnya kaya winane di rumah iku jenenge sapa iku wong wedok iku jeneng Mandalika iku. Nah iku dukun
ngendek udan, apa milah udan atau nyiwer udan. Jadi tidak semua keahlian dalam setiap jenis dukun itu dimiliki serta dilakukan oleh seorang dukun, ya. Jadi berbeda-beda. Umumnya seseorang dukun memiliki semua kapasitas perdukunan tersebut kecuali dalam hal pijat dan persalinan. Jenis dukun cala untuk melakukan khitan juga tidak dimiliki oleh setiap dukun, sebab kemampuan dukun cala lebih cenderung menekankan ke bidang pengobatan daripada ilmu gaib. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, sebagaimana dikatakan oleh para dukun, berdasarkan pada hasil penelitian, kemampuan dukun merupakan suatu hal yang tidak semua orang dapat memilikinya. Kemampuan dalam hal gaib dapat setidaknya berasal dari dua macam sumber, ya, yaitu jadi dukun itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama ini beroleh secara alami tanpa melalui proses belajar atau memiliki kemampuan, ya, yang melekat pada dirinya sendiri. Jadi menjadi kemampuan yang melekat dengan sendirinya. Dalam diri dukun tersebut, kemampuan meramal nasib di masa depan, kemampuan menyembuhkan penyakit, kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral atau makhluk halus adalah beberapa dari kemampuan alami yang dukun itu sendiri tidak dapat memastikan kapan permulaannya, hingga ia secara tidak sadar dapat mempergunakan kemampuan tersebut pada dirinya atau pada orang lain pada suatu waktu. Namun meskipun dikatakan kemampuan tersebut secara murni merupakan pemberian, hal itu tidak serta-merta dapat dibenarkan, karena kemampuan itu sebenarnya merupakan bakat yang diwariskan atau diturunkan dari leluhur. Hal ini pun dipercayai bahwa tanpa didahului oleh para pendahulu mereka di masa lalu, kakek buyut, nenek, atau dari kakek dari kakek buyut dan seterusnya, dengan kemampuan yang sama tidak mungkin bagi seseorang memilikinya. Oleh sebab itu, berdasarkan sumber yang pertama ini, kemampuan gaib tidak dapat dimiliki oleh seorang biasa, ya, dan hanya dimiliki oleh orang yang terpilih. Ya, kalau zaman kerajaan memang itu ada. Jadi dukun itu memang ada, orang sakti itu ada, ya, bukan trik, itu ada, sebenarnya ada. Sumber kemampuan gaib yang kedua ialah yang diperoleh dari hasil belajar dan proses dedukasi ilmu dari seorang yang layak disebut guru. Hal ini dipercayai beberapa orang dukun bahwa kemampuan gaib dapat dipelajari seperti ilmu-ilmu lain, dan dalam hal proses mempelajari ilmu gaib seperti halnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain harus disertai dengan keinginan dan keteguhan hati serta kepercayaan diri untuk menjadikannya usaha atau profesional. Namun kemampuan gaib yang diperoleh dari hasil deduktif memiliki perbedaan kualitas dibandingkan dengan kemampuan yang bersumber dari pemberian. Kemampuan gaib hanya dapat ditransformasikan dengan cara-cara yang terbatas dan hanya untuk kepentingan tujuan atau yang terbatas pula, tidak untuk segala kepentingan. Hal ini menjadikan tingkat kemampuan gaib dari hasil deduksi, ya, lebih rendah daripada melalui bakat alami. Jadi dukun itu misalnya kepingin oleh Aji Joyo Kawijayan, ono sing jenenge topo ngeli, ono sing jenenge poso 41 dina, ono sing jenenge poso mendem, ono sing jenenge poso ngrowot dan sebagainya, itu nanti akan mendapatkan keberkahan, ya, akan mendapatkan keberkahan. Sapa wonge gelem topo pasti nanti akan mendapatkan keberkahan. Namun secara keseluruhan kemampuan gaib yang dimiliki di antara para dukun sesuai dengan konsep Pierre Bourdieu tentang kultur kapital dari Perancis tadi, yaitu karena kemampuan tersebut diturunkan atau dipelajari dalam rentang waktu tertentu. Konsisten dengan konsep tersebut, kurang tersedianya lapangan pekerjaan, kurangnya kapital atau modal seperti pendidikan, keahlian atau jaringan, kebutuhan akan sumber ekonomi, faktor budaya serta tingkat kompetensi dalam tatanan sosial dan politik adalah apa yang merupakan feel dari dukun, ya. Sementara kemampuan menyediakan jasa gaib sehingga menjadikan sebagai pekerjaan utama merupakan habitus atau dari kegiatan perdukunan.
Habitus dijelaskan sebagai suatu keinginan, ya. Habitus dijelaskan sebagai suatu ingatan atau sejarah yang terlupakan yang muncul sebagai respon atas ketidakpastian keadaan dan kondisi kompetitif pada fail yang memaksa dilakukannya strategi bertahan meski dengan segala konsekuensi dan konsensus yang ada, termasuk apabila strategi tersebut bertentangan dengan norma, nilai, serta sistem kepercayaan yang dianut. Di Indonesia, pemahaman mengenai ajaran agama diajarkan dari lingkungan keluarga, sehingga pengetahuan apapun yang ada hubungannya dengan agama telah tertanam sejak masa anak-anak. Namun demikian, selain hal-hal agama, terdapat pula kebudayaan di Nusantara yang berada di luar konteks ajaran agama yang dapat diketahui anak-anak dan secara sadar atau tidak terselip ke dalam benak mereka. Selama waktu kebersamaan mereka dengan orang tua, anak-anak mampu menyerap berbagai perilaku dan dogma yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mental anak-anak, tidak hanya ajaran agama yang melekat, tetapi termasuk juga unsur-unsur ada di luar ajaran agama. Berdasarkan hal itu, menurut hasil penelitian Bordi, terlepas dari apakah orang-orang di Nusantara ingat atau tidak, terkadang masih tersimpan kepercayaan animisme, dinamisme, serta pada hal-hal mistis, dan tetap menjaganya dalam perbuatan mereka, di samping menjalankan ajaran agama yang telah dianutnya. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, itulah tadi pengertian dukun, ya, dukun. Pengertian dukun. Mereka mempunyai keahlian khusus, ya. Sedangkan ada dukun yang aneh-aneh, ya, ada dukun yang aneh-aneh untuk kepentingan materialistik, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara, ya. Itu yang nggak boleh. Tapi ada dukun yang profesional seperti tadi, dukun bayi, tugasnya melahirkan, membantu proses melahirkan, persalinan sang ibu dan sang anak. Kemudian dukun sunat, tukang nyunati. Kemudian dukun misalnya kepingin dagangannya laris dan sebagainya, dukun maneh barangnya hilang dan sebagainya. Itu dukun-dukun yang profesional dan kita harus mengakuinya karena hal tersebut ada, dan hal tersebut memang ada dari yang pertama tadi warisan, yang kedua karena usaha, karena gelem ngelakoni atau melakukan ritual-ritual khusus, tentunya ada tirakate. Demikian sahabat Bayin Senyum Channel, untuk apakah itu pesulap akan saya tayangkan di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, ya, like dan subscribe, ya. Ya Allah, ngeluh ya wae. Tapi jangan sampai terkecoh, ya, sampai terkecoh. Sampean semuanya, panjenengan semuanya, jangan sampai dibodohi. Ada dukun asli, ada dukun cabul, ada dukun yang pakai trik, ya, katanya pakai trik. Apapun itu, kalau mereka yang ditambani, yang disembuhkan itu yakin pasti sembuh, pasti sembuh. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.